pengukuran, buatkan videonya. Harap kalian bisa mengerti itu melalui video yang saya buat ini. Setelah kita lanjut ke topik tentang angka penting. Nah, semoga kalian nggak makin pusing ya sama angka penting ini. Nah, langsung aja contohnya. Kalau kayak gini berapa angka penting sih? Ini langsung saya jelasin ya. Mungkin waktu di SMA pernah dipelajari, cuma kalian sekarang mungkin nggak paham. Ya, saya coba menjelaskannya, semoga kalian bisa paham. Ya, oke. Nah, kalau kayak gini gimana sih caranya? Nah, kalau kayak gini, semua angka yang 1 sampai 9 itu semua angka penting. Semua angka penting. Oke. 1 sampai 9 itu semua angka penting. Jadi kalau ini ada berapa angka penting nih? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 angka penting. Ya, ingat ya. Nah, kalau seperti ini bentuknya, 03. Nolnya ini kan ada di tengah-tengah antara 7 sama 3 kan? Itu dia juga angka penting. Oke. Kalau nolnya ada di antara angka di antara 1 sampai 9 begini, 03, 205, 6007. Nah, ini jadi kalau 205 3 angka penting. 6007 berarti 4 angka penting. Ini 0 di tengah-tengahnya itu dihitung. Nah, kalau ini kan berarti nolnya di tengah-tengah dihitung juga kan? Yang angka penting. Oke. Nah, kalau 7030 gimana? Nah, kalau ini, nol yang di belakangnya ini nggak dianggap angka penting. Jadi, 7030 itu cuma 3 angka penting ya. Nol yang di belakangnya ini nggak dianggap. Misalkan lah 30.500. Ini angka pentingnya berarti cuma 1, 2, 3. Ininya nggak dianggap. Ini berarti udah gampang ya, 500. Cuma 1 angka penting. Itulah kenapa ini bisa juga dibikin dalam notasi ilmiah, Wak. Notasi ilmiahnya gimana? Waktu itu yaitu 5 kali pangkat 2. Karena nolnya ada 2 di belakang. Kali 100, jadi kali 10 pangkat 2. Nah, ini 5006 udah gampang ya. Ada 4 penting. Itu masih gampang, Wak. Lanjut. Ini. Nah, kalau begini gimana, Wak? 0,3. Nah, kalau koma-komaan kayak gini, Wak. Angka 0 setelah dan sebelum koma ini itu nggak dianggap. Ya, jadi kalau seperti ini, 0,3 berarti cuma 1 angka penting. Oke. Nah, ini kalau udah banyak gini nih, mana nih? Ini nggak dianggap nih. Nol yang ini nggak dianggap karena kan ini nol yang sesudah angka koma kan? Koma kan ada ini semua. Itu nggak dianggap. Jadi walaupun kayak banyak kayak gini, ini cuma 1 angka penting doang, yaitu angka 3-nya aja. Kalau yang ini mana? Berapa angka pentingnya? Iya, ini nolnya ini nggak dianggap. Yang dianggap cuma yang ini aja. Ini ada 2 angka penting. Kalau gini, nah, kalau gini lagi-lagi yang sebelum dan sesudah tepat udah koma ini nggak dianggap, Wak. Yang dianggap setelahnya. Nah, nol yang ini ya tetap dianggap. Itulah bedanya. Beda sama tadi kalau 30 kan. Kalau 30 nol belakangnya nggak dianggap. Atau misalnya 1030, nol belakang ini nggak dianggap. Tapi kalau 0,030 seperti ini nolnya di belakang dianggap. Kalau 0,0034 ini, nah ini gimana nih? Ini nggak dianggap. Yang dianggap ini. Ini 4 angka penting. Ya. Nah, kalau yang gini gimana? Gampang, nolnya aja dihilangin. Ini tetap ikut. Nol yang di sini. Nol sini tetap ikut. Ini ada angka penting, Wak. Itu. Sah lah ya. Semoga sudah menginspirasi dengan saya jelaskan seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini kan cuma muncul angka gitu aja ya. Gimana kalau ada
Tambah-tambahan atau kurang-kurangannya, Pak? Ya, ini dia nih. Oh, belum, belum, belum. Masih ini dulu. Oke, masih ini dulu. Ya, saya jelasin aja bener-bener sampai sejelas-jelasnya. Wah, ini gampang. Kalau 1,3 begini, langsung aja hantam. Dua. Ini udah pasti. Kalau begini gimana, Pak? Ini tetap. Ini 3 angka penting. Tetap nolnya ngikut tetap. Hitung. Ini 3 angka penting. Nah, kalau begini, Pak. Nah, kalau gini, nolnya ini kan memang setelah koma. Beda sama nih ya. Bandingkan 1,03 dengan 0,03. Nah, kalau di 0,03-nya ini nggak dianggap nol yang ininya. Satu angka penting. Tapi kalau yang ininya diikutin. Nol yang ini diikutkan karena dia berada di antara yang 1 dan 3. 1 dan 3. Seperti 103 aja. Ya, kayak gitu. Jadi ini ya penting 1,03. Kalau ini gimana? 1,030. Ya, kalau ini dianggap semua nih. Loh kok nolnya ikut? Iya, karena ini ada koma di sini. Jadi kalau 1,030, 4 angka penting. Beda sama 1030. Kalau 1030, nol belakangnya ini nggak dianggap. Ya, angka penting kalau 1030. Ya, ingat-ingat tuh tentang angka penting. Kalau ini ya gampang lah, ini langsung 4 angka penting. Itu, Wak. Gak ngerti ya setelah saya kasih penjelasan seperti ini. Nah, kalau penjumlahan gini gimana, Wak? Kalau penjumlahan gini, kita jumlah aja dulu seperti ini. 12,3 tambah 4,5 seperti ini. 8, 16,8. Nah, kita udah tahu tadi kan udah saya jelasin 12,3 itu berarti ada 3 angka penting. Kalau 4,5 ini berarti ada 2 angka penting. Aturannya kalau di angka penting itu kalau penjumlahan di hasilnya itu ini kan harusnya 3 angka penting kan? 16,8 ini. Nah, sementara itu di aturan angka penting itu kalau ada 3 angka penting ditambah dengan 2 angka penting seperti contoh ini, maka hasilnya itu haruslah 2 angka penting, Wak. Sementara ini 16,8, Pak. 3 angka penting. Caranya gimana? Caranya adalah kita membulatkan 16,8 menjadi 11 saja. 11 saja. 11. 17 kan berarti ya berapa? 2 angka penting. Itu caranya. Nah, misalnya kalau hasilnya 16,4 gimana, Pak? Nah, kalau 16,4 kita ngebulatinnya ke bawah. Bukan jadi 17, tapi menjadi 16. Jadi kalau yang belakangnya komanya 4, komanya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sorry, sampai 4, itu maka ngebulatinnya ke bawah kayak gini, 16,4 jadi 16. Nggak pakai koma belakangnya ya. Kita maunya 2 angka penting. Kalau 16,1 berarti jadi 16 juga. Dan seterusnya. Itu ya. Oke. Sekarang yang 500 tambah 2,476. Itu caranya gini, 500 tambah 2,4. Agak seru, Pak. Harusnya kan hasilnya ini ya, 502,476. Sementara 500 ini berapa angka penting, Pak? Yo, yang tadi sebelumnya. Ini cuma 1 angka penting. Sementara ini 4 angka penting. Itu berarti jawabannya harus 1 angka penting kan? Sementara ini ada berapa nih? 1, 2, 3, ini ada 4, 5, ada ini 6 angka penting. Kita mau bikin jawabannya dalam 1 angka penting saja. Pak, gimana ini, Pak? Gak usah pusing. Gak usah pusing. 502 mah 476. Cuma butuh 1 angka. Tahu gimana caranya? Bulatkan habis. Iya, Pak ya. 1 angka penting. Kalau misalnya 2 angka penting,
Gimana, Pak? 502,476 apa butuh 2 angka penting? Kira-kira gimana? Ayo, misalnya lah, nggak mungkin juga kan? Karena kita memang butuh 1 angka penting saja, ya. Oke, kalau gini gimana nih? 45.300 tambah 176,1 tambah 476,21. Sementara di atas ini berapa angka penting, Wak? Ayo. Ya, angka penting kan, karena 0 di belakangnya nggak dianggap. Ini berapa? Ya, 5 angka penting. Jadi, jawabannya harus dalam 3 angka penting. Sementara 45476,21 ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka penting. Kita mau jadiin dia mah 3 angka penting. Ya, 46,21 yang dia notabene adalah 2 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 7 angka penting. Mau menjadi 3 angka penting. Perlu keahlian dan kebiasaan ya. Semakin sering berlatih, kalian pasti bisa sih. Pasti bisa. 3 angka penting. Kita harus buang. Dan kita harus mendekatkan dia ke angka 45.476. Oke. Nah, itu dari sini coret dulu dari belakang. Nggak mungkin. Ini kita habisin. Semuanya juga kita habisin. 6 juga kita belum butuh. Karena kita butuhnya 3 angka penting. Ini juga kita tidak butuh sebenarnya 7. Jadi kita butuh 4. Tapi karena belakangnya angka 7, maka 4-nya ini kita naikkan. Jadi 4, 5, malah ini kan 3 angka penting, Pak. 3 angka penting, sedangkan kan bilangannya 45.476,21. Ada 45 ribuan lah. Cuman ini kan baru 455. Jangan khawatir, Wak. Tambahin aja. Ih, itu ya? Iya, memang gitu aturan angka penting, Wak. Jadi angka penting itu mendekatkan sebenarnya. Yang tadinya 45.476,21 jadi 45.500. Kan ngomongnya 45.000 ribuan juga kan? Tapi kan dua angka ya apa angka 0 yang kan udah kesepakatan angka penting, angka 0 di belakang ini nggak dianggap. Yang dianggap hanya angka depannya ini saja. Jadi walaupun dia tulisannya 45.100, ya ini sebenarnya intinya ya ini nggak apa-apa, ini video kok, kalian bisa berulang-ulang nontonnya, jadi kalian bisa lebih paham. Kemudian 6, ini yang pengurangan ya, 357 kurangi 2,47 saja, pakai kalkulator juga boleh. 7 kurang 7 jadi 15 kurang 8 apa? 15 kurang 4 8 kurang 2 3,887 ya. Sementara 6,357 ini ada 4 angka penting. 2,47 ada 2 angka penting. Berarti jawabannya yang ini harus dalam 2 angka penting. Sementara ini berapa nih? 4 angka penting dong. Berarti 3,887 ini 3,887 harus kita jadikan 2 angka penting. Caranya gimana? Matikan belakangnya 7. Matikan lagi. Nah, 2 kan? Harusnya 3,8, tapi gara-gara di belakang angka 8 ini ada angka 8, maka kita naikkan angka 8-nya 1. Gak apa-apa, mungkin kalian awal-awal belum merasakan sensasinya, tapi latihan aja terus, pasti bisa, Pak. Oke? Ya, ini yang seru nih, yang terakhir.
300 kurang 45,4 kurang kurang. Ini kan sebenarnya 300,000 kan? Ya, kalau dihitung pakai kalkulator ya, ini saya nggak pakai kalkulator ya. Ya, 963, 9 kurang 4, 2, kurang 4, 5, ya 252. Ya, hasilnya 252,535. Sementara 300 itu kan satu angka penting. Ini memang 5 angka penting, tapi kan aturan penjumlahan dan pengurangan itu sama. Hasilnya itu harus yang terkecil, satu angka penting. Jadi ini harus dijadikan satu angka penting, Pak. Waduh, Pak, gimana itu? 252,535 yang ini notabene 6 angka penting mau dijadikan satu angka penting. Ya, oke. Caranya adalah kita coret dulu satu. Satu. Kita coret lagi, seret dari belakang. Coret lagi. Coret lagi. Masih belum. Coret lagi. Jadi tinggal 2 angkanya. Tapi karena ini angka 2 di belakangnya ada 5, kita bikin ya. Yang lainnya jadi apa? 100. Ya 300. Nggak pakai komanya. 300 saja. Karena bandingan ya. 300 dengan 252. Kan mendekati sebenarnya. Sebenarnya yang namanya aturan pembulatan dan angka penting. Agak jauh ya, tapi ya begitulah aturan angka penting. Dari 252,535 dibulatkan menjadi 300. Ya. Tapi misalkan ini 242,535, maka ini mati, belakangnya mati semua, sisa 4 dimatikan juga. Hasilnya berapa? Jadi 200. Oke, nggak apa-apa. Kalian berulang-ulang tonton videonya ya, ini. Nanti lama-lama mengerti. Oke, kita lanjutkan ke perkalian. Oke, ini perkalian. Oke, perkalian sebenarnya mirip-mirip juga. Mirip juga dengan apa? Dengan penjumlahan pengurangan. Misalkanlah 12,3 dikali 4,5 ya. Ya ini harus pakai kalkulator ya. Nah, ini saya manual saja. 15, 6, 10, dan 4. Kurang lebih hasilnya adalah 5, ya, 4, ya 45,35. Hasilnya adalah 45,35 yang berarti 4 angka penting. Tapi 12,3 ini kan 3 angka penting. 4,5 ini 2 angka penting. Sama kayak penjumlahan pengurangan, kalau 3 angka penting kali dengan 2 angka penting, maka hasilnya itu harus 2 angka penting. Sementara kita di sini hasilnya 4 angka penting, 45,35. Mana cara dia 4 angka penting menjadi 2 angka penting seperti ini? Udah, kita matikan saja. Matikan, terus kemudian ini dimatikan. Tapi ini enggak lah, karena 2 kan butuhnya. Karena ini di belakang angka 5 dan di belakang komanya itu angka 3, maka kita tidak membulatkan ini ke atas. 4. Pak, mana seandainya ada angka muncul angka penting? Sebelumnya belum saya jelaskan. Kalau ini adalah
belakang komanya. Ya, beda dengan 0,0045. Ini nggak dianggap angka penting. Nolnya ini, 3 biji ini. Oke. Kalau 45,01 pasti 4 angka penting juga. Jadi misalnya 3,0000. Ini berapa angka penting ya? Oke, gitu ya. Kemudian 500 kali 2,476. 500 ini satu angka penting. 2,476 ini 4 angka penting. Jadi jawabannya udah pasti harus dalam satu angka penting. Sementara 500 kali 2,476 berapa sih? 2,6 dikalikan 5. Ya, saya mau 0, 3, 8, 3, 12. Kemudian ya, jawabannya adalah 12.1238. Ya kan 1.200 kan, Wak. 4 angka penting hasilnya. Sementara aturan perkalian kalau satu angka penting kali 4 angka penting jawabannya harus dalam satu angka penting. Jadi di sini harus jawabannya satu angka penting. Nah, gimana ya? Udah coret belakang 1, 2. Gimana, Pak? Langsung aja jadi 0 belakangnya. 1. Walaupun dia tulisannya 1000. Ya. 1 8. Begitu ya caranya ya. Dan kalian harus bisa membedakan antara 1000 dan 1,000. Satu angka penting. 4. Harus bisa ya. Harap penjelasan saya bisa menginspirasi. Oke, pembagian gitu juga sama. Peraturannya sama. Ini agak sulit dihitung secara manual ya. Makanya kalian nanti coba pakai kalkulator. Berarti kalau ini ada 4 angka penting bagi dengan 3 angka penting, nanti jawabannya harus dalam 3 angka. Walaupun nanti mungkin jawabannya misalnya 6 dibagi, misalnya hasil ada 2, belakangnya pasti ada 6, 7, atau 0, 2, 3, 4, 7. Misalnya lagi nih hasilnya ya. Karena dia butuh 3 angka penting, berarti hanya diambil 3 saja. Pokoknya cuma 3, cuma sekian gitu. 2, ada 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Ya. Ya, tentang angka. Selanjutnya kita masuk ke ketidakpastian atau ralat pengukuran. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Saya sekali lagi berusaha menjelaskan dalam bahasa yang sehari-hari, jadi nggak menyulitkan kalian, jadi lebih asik gitu ya. Oke, kita masuk aja. Kenapa sih ada ketidakpastian atau ralat pengukuran, Wak? Ya, ini pernah dengar ya, nobody's perfect in this world. Apa nyambungnya, Pak, antara ketidakpastian pengukuran sama nobody's perfect in this world? Pengukuran fisika itu nggak perfect. Ada yang nggak pasti di situ, walaupun udah pakai alat ukur yang secanggih apapun, orang yang udah bener-bener ahli, pasti ada aja yang miss. Ya, bisa dibilang mirip-mirip PHP gitulah, pemberi harapan palsu. Nggak pasti gitu kan. Kalau kalian para cowok-cowok yang suka memberikan nggak pasti, berarti kalian itu termasuk yang nggak pastian ya. Alah, apa coba. Oke, lanjut. Kok bisa nggak pasti gitu? Pertama, walaupun alat ukur canggih, dia itu tetap ada kesalahan ya. Tetap ada kesalahan. Hebat-hebatnya alat ukur. Terus, kemampuan mengukur alat ukur yang satu dengan yang satunya itu beda-beda. Misalnya lah jangka sorong sama micrometer screw. Itu kan pasti yang lebih teliti micrometer screw dibandingkan jangka sorong. Itu paling gampang. Atau penggaris biasa lah, roll biasa. Kemungkinan salah ngukurnya itu lebih besar dibandingkan kita pakai jangka sorong. Itu maksudnya.
ketidakpastiannya di situ. Oke. Terus selain yang kayak roll dibandingin sama jangka sorong. Nah, meskipun kita pakai jangka sorongnya, ini sama-sama jangka sorong nih ya, udah jangka sorong. Yang satu analog, yang satu digital. Nah, analog itu, Pak, biasanya nggak seteliti digital. Karena itulah, analog itu harus lebih sering dikalibrasi. Apa sih itu dikalibrasi, Pak? Istilahnya dikalibrasi itu, dia dinolkan. Jadi ketika dia posisinya 0, itu benar-benar nilainya 0. Nggak meleang. Jadi misalnya lah, paling gampang inilah timbangan. Timbangan di rumah kalian buat ngukur berat. Buat ngukur berat badan. Itu kalau nggak diatur-atur, istilah dikalibrasi, timbangannya. Jadi kalian bisa keukur misalnya lah berat badannya harusnya 53, tapi gara-gara dia udah nggak di nol lagi penunjuk jarumnya itu awalnya, jadi bisa ngukurnya bisa 56. Nah itu maksudnya, kekurangannya analog kayak gitu. Jadi dia harus lebih sering dikalibrasi, dinolkan. Karena itu dia tidak pasti pengukurannya. Apalagi nggak tahu udah dikalibrasi atau belum, atau maksudnya udah teliti belum situ, kita nggak tahu. Itu maksudnya ya. Nah, kalau tadi dari alat ukurnya, bisa juga dari yang pakai. Ya, alat ukur yang pakai alat ukur manusia lah ya, hewan. Nah, namanya itu kesalahan paralaks kalau kesalahan manusia, atau bahasa Inggrisnya human error. Terus selain dari human error, dari alat ukurnya sendiri, dari lingkungan sekitar. Contohnya nih, ngukur massa di lingkungan, massa berat ya, ngukur massa di lingkungan yang sangat dingin, itu pasti hasilnya ada beda dengan kalau ngukur di lingkungan yang panas. Ya, misalnya ngukur sesuatu lah, katakan di kota Medan yang panas ini. Terus satu lagi kita ngukur di mana lah ya, yang tempat yang agak dingin, misalnya di daerah Brastagi sana yang dingin. Itu pasti ada perbedaannya, Wak, mengukurnya dua tempat itu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian ya tadi ya. Dari alat ukur sendiri, dari yang ngukur manusia, sama lingkungan sekitarnya. Terus kalau nggak pasti begitu gimana? Nah, orang biasanya melakukan pengukuran itu ada dua bentuk, Wak. Yang pertama, cuma ngukur satu kali. Itu orang itu percaya banget sama alat ukurnya. Dia yakin banget nih alat ukurnya keren, kesalahannya sedikit lah. Dan nanti biasanya nggak butuh perhitungan yang ribet kalau pengukuran tunggal. Tapi kalau pengukuran berulang, dia nggak yakin dengan alatnya, tapi dengan adanya pengukuran berulang, dia berharap hasil pengukurannya dia bisa lebih akurat. Meskipun tetap aja ada gangguan-gangguan yang lain. Seperti itu ya maksudnya ya. Pengukuran tunggal sama pengukuran berulang. Nah, yang namanya ketidakpastian atau alat pengukuran itu dipakai buat melaporkan hasil pengukurannya, Wak. Cara nulisnya gini. Ini hanya simbol aja ya. X sama dengan X yang ada topi di atasnya, pakai ada plus minus delta X. Oke, cara nulisnya gitu. Nah, tadi kan ada dua pengukuran, pengukuran tunggal sama pengukuran berulang. Nah, kalau pengukuran tunggal itu hasilnya begini nih. Jadi, kalian ukur, misalnya, ukur diameter. Nah, itu kalau secara ilmiah, kalau kalian ngukurnya cuma sekali aja ya, cuma sekali aja, itu nulisnya harus seperti ini. Ya, itu nulisnya harus seperti. Jadi nggak cuma ngasih, ya udah ngukurnya segini Pak, sekian milimeter ukurannya, diameternya. Enggak, harus ada sekian milimeter plus minus sekian milimeter. Nah, yang hasil pengukuran dilaporkan itu dalam bentuk X. Yang X atasnya ini sebenarnya hasil pengukuran awal besaran yang diukur dengan alat ukur. Maksudnya ini yang awalnya kalian ngukur. Nih, ditaruh di sini. Nah, yang delta X-nya ini, itu namanya ketidakpastian mutlak. Oke, ketidakpastian mutlak. Kita langsung contohnya saja lah. Oke, nih, lihat angkanya berapa di sini. Ini katakanlah kalian ngukur sesuatu ya. Nah, 0,629 inch. Nah, tulisannya lihat deh. D
diameter karena kalian kebetulan mengukur diameter. Ini bisa berubah-ubah. Kalau dia misalnya ngukur massa, berarti M, massa. Kalau dia ngukur waktu, bisa juga T, time. Kalau dia ngukur apa lagi ya? Ngukur misalnya ngukur, ya itu sih yang paling dasar itu sih panjang masa waktu. Ya, kayak gitu ngukur. Makanya nulisnya D. Walaupun tadi X ya, X itu hanya contohnya saja. Sesuaikan dengan yang lagi diukur. Ini D, diameter. 0,629 satuannya inch kan, inch nih. Oke. Nah, secara ilmiah nggak bisa langsung, udah ini hasilnya, hasil pengukurannya. Enggak. Kita harus pakai yang tadi plus minus. Berarti 0,2629 inch. Plus minusnya apa belakangnya? Nah, kalau ngukur tunggal, ngukur satu kali, kita mencari kepastiannya delta, yang ada delta ini segitiga, deltanya delta D, karena kita ngukur diameter kan. Itu rumusnya adalah setengah kali NST. NST apa Pak? NST itu adalah nilai skala terkecil. Skala terkecil. Nilai skala terkecil maksudnya apa? Kalau yang seperti begini, berarti NST-nya adalah 0, karena ada 3 angka di belakang koma berarti 001. Itu aja cara ngingetnya. 0,001. Ya, kalau digital seperti ini. Kalau misalnya cuma satu angka di belakang komanya berarti 0,1. Makanya di sini ditulis 0,001. Nah, rumusnya untuk ketidakpastian mutlak alat ini, delta D sama dengan setengah dikali NST-nya. Nah, dikalikan 0,0. Akhirnya, cara melaporkannya secara ilmiah adalah ya ini. D sama dengan D-nya itu, yang cara ilmiahnya ya, sama dengan masukkan angka 0,29-nya, plus minus, ya ini, setengah dikali 0,001. 0,000. Jangan lupa satuannya di belakang. Ya, seperti itu. Itu ya, tapi ingat, angka penting. Apalagi angka penting yang tadi. Ya, ini kan setengah kali 0,001. Ya kan? 0,001. Jadi ini kan 0,629 kan? 0,629 plus minus. Oh, gimana caranya supaya dia jadi satu angka penting? Ya sudah, kita bikin saja. Ini kan dicoret 0,0. Oh, enggak, sorry. 06, 0,60. 0,6 saja. Baru plus minus. Karena kalau 0,600 ini nolnya jadi ikut. Ini di 3 angka penting kalau seperti ini. Yang 0 ini nggak dianggap, tapi yang di belakang ini jadi dianggap. Ya. Plus minus, ini tetap. Ini satu angka penting. 0. Oke, cara menjawab. Ya, ini kalau tidak ada. Nah, kadang-kadang nanti pas praktikum kalian ketemu. Ya, pas praktikum kalian ketemu. Jawab dalam misalnya diperintahkan jawab dalam 3 angka penting. Oke, kalau tadi berarti hasilnya kan D sama dengan 0,629 plus 0, harusnya 0, 0, 0, kan? Nah, karena ini disuruhnya 3 angka penting diminta, kalian menulisnya adalah ini benar, ini 3 angka penting kebetulan 0,6, dan yang ini yang belakangnya 0,
0-0-nya ini tetap ditulis, 5, tambahkan 2 0 di belakang. Nah, ini jadi 3 angka penting nih kalau kayak gini. Good, Pak. Papa, papa. Pelan-pelan belajarnya ya. Pelan-pelan belajarnya. Pasti bisa. Oke? Ya, kita lanjut. Kalau tadi yang pengukuran tunggal, sekarang kita masuk yang pengukuran berulang. Ini agak ribet nih. Tetap sama, yaitu X sama dengan X yang ada topi di atasnya plus delta X. X itu adalah yang dilaporkan secara ilmiah. Oke? X. Nah, cuma yang di sini, X yang ada topinya ini bukan hasil pengukuran langsung kayak tadi 0,629 inch. Ini kan ada berulang-ulang. Jadi nilai rata-ratanya tergantung mengulangnya berapa kali. Nanti ada contohnya. Delta X-nya adalah ketidakpastian mutlaknya. Ketidakpastian mutlaknya ini juga nanti ada aturannya juga. Beda sama yang tadi sebelumnya pengukuran tunggal. Lebih mudah pengukuran tunggal. Kalau pengukuran berulang lebih sulit. Agak lebih sulit lah seperti itu. Oh, seperti ini. Katakanlah kalian ngukur sama, ngukur diameter juga tadi 0,629 inch, tapi kali ini ulang-ulang hasilnya jadinya seperti ini, beda-beda. Pertama 0,629 inch, kedua jadi 0,630, ketiga 0,629, 0,628, 0,628. 5 kali ngukur kan berarti. Tapi beda-beda seperti ini. Nah, ini cara melaporkan hasil ukurannya harus cari dulu nilai rata-rata. 1 tambah di 2 tambah di 4 tambah bagi karena 5 kali. Nah, dapatlah di rata-ratanya. Kemudian kita mau cari ininya kan kepastian mutlak yang pakai delta delta gini. Nah, itu rumusnya kayak gini. Yang banget, Pak. Ya, memang ini aturannya. Cari kepastian nanti ketika kalian kurang tahu ya, kalian mendapatkan ya statistik kayaknya. Ini ada namanya standar deviasi namanya. Kalau di sini divisinya disebutnya ketidakpastian. Oke. Delta D sama 1 per N kali N kali rumus apa ini, Pak? N-nya itu yang jelas berapa banyaknya pengukurannya, 5 kali berarti kan, berarti N-nya 5. Nah, terus yang ini jadi apa nih? Nyari gimana nih yang tadi dalam kurung yang berada itu? Nah, itu nyarinya adalah saya belum bikin. Cara mencarinya adalah ini saya ambilkan kertas saya coba buatkan satu halaman kode saja. Oke, ini kan mau dicari ya. Nah, cara nyarinya gimana, Pak? Nah, saya ambil lagi deh. Tanya. Datanya seperti ini ya. Satu di ya. Kan. Oke. Ya, ini kan datanya tadi. Peroleh pengukurannya 5 kali kan. Di rumus itu kan ada mengandung seperti ini kan, sama mengandung yang seperti ini. Yang rumus yang tadi panjang itu, yang kalian pasti pusing itu. Pelan-pelan aja. Caranya, Wak, ini kan ada, oke, sigma DI kuadrat sama sigma DI dikuadratkan. Jadi kalian bikin begini aja caranya. Tabel seperti ini. Dari hasil tabel yang ini ya, oke jadi satu tabel dengan 2 kolom seperti ini. Ya apa?
Ini adalah tulis DI sama DI kuadrat. DI itu apa? Masukin semua angka di sini. 0,629, 0,630, 0,629, 0,628, 0,628. Oke. Terus kalau DI kuadratnya gimana, Pak? Nah, ini karena saya nggak pakai kalkulator, DI kuadrat berarti ini dikuadratkan. Satu-satu dikuadratkan, ditaruh di sini. Pakai kalkulator. 0,629 dikali 0,629 taruh di sini. 0,630 kali 0,630 taruh di sini. Dan seterusnya sampai 5 kali. Kalau sudah, ini dijumlahin semuanya. Dapat di sini kan? Ini juga dijumlahin. Semua ini. Jumlahkan. Sama ini juga dijumlahkan, taruh di bawah sini. Taruh di bawah sini. Yang ini, hasil yang ini, inilah yang sigma. Oh, belum. Sorry, ini kan udah dijumlah. Sigma ini kan berarti sigma itu artinya jumlah. Ini sigma DI. Dapat jumlah dari semuanya ini. Sama dengan sekian. Nah, untuk mencari sigma DI kuadrat, hasilnya yang ini, jumlahnya semua ini, kalian kuadratkan. Itulah hasil sigma DI kuadrat. Yang ini, hasil jumlah ini semua, terus kalian kuadratkan. Nah, dulu ya semuanya, baru dikuadratkan. Dapat itu untuk yang bentuknya seperti ini. Sigma kuadrat. Itulah. Sementara yang ini kan dijumlah juga. Ya, inilah yang namanya sigma DI kuadrat. Jadi DI kuadratnya kan ini satu-satu ada di sini, ada di DI kuadrat ini, DI kuadrat ini, DI kuadrat ini dijumlah kan. Nah, itulah maksudnya. Sigma DI kuadrat yang ini, yang ini. Ya, saya nggak langsung hitungin, biar kalian coba sendiri, ngitung sendiri, biar latihan sendiri ya. Mau saya kasih tahu tips and triknya. Kalau udah dapat angka-angka yang ini, dua angka ini, iya kalian tinggal masuk ke rumus yang tadi lagi. Rumus yang ini. Kan udah dapat, ini sudah dapat angkanya, ini sudah dapat angkanya, ini sudah dapat angkanya. Kalau misalnya ternyata hasilnya minus, kalau hasilnya minus ya, ini tinggal dikasih tanda mutlak saja di sini. Tanda mutlak, maka itu akan jadi positif. Tahu kan tanda mutlak? Kalau tanda mutlak kan ada min 3 itu menjadi 3, jadi positif. Itu ya. Jadi dapatlah delta D-nya. Di rata-ratanya sudah dapat, delta D-nya sudah dapat. Sudah selesai sampai situ? Tidak semudah itu, Ferguso. Belum. Nah, ini hasil jawabannya itu harus pakai angka penting. Waduh, yang seperti saya tadi juga kan, yang tadi pengukuran tunggal pakai angka penting juga kan. Tapi dia langsung gampang, nggak sesusah. Langsung gitu aja kan kita pakai jurus ala-ala angka penting. Nah, kalau bentuk pengukuran berulang seperti ini, hasilnya pengukuran ini, angka pentingnya caranya pakai ada namanya lagi, kepastian relatif. Waduh, apalagi itu Pak? Pusing saya, nggak apa-apa. Pusing sekarang, nanti lama-lama nggak pusing lagi. Nah, maksudnya apa? Tidak pastian relatif itu, rumusnya seperti ini. Oke. Rumusnya seperti ini. Nah, ini kan kalian dapat nanti tuh. Hasilnya D sama dengan sekian-sekian-sekian plus minus sekian-sekian-sekian kan. Kemungkinan besar ini hasilnya di sini, misalnya lah, katakanlah hasilnya 0, banyak lah gitu. Banyak lah hasilnya bla 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 bla. Ini juga hasilnya juga koma-komanya banyak lah, sampai berapa koma di belakang koma. Nggak apa-apa, taruh aja dulu ala kadarnya di sini.
Caranya, taruh aja dulu angkanya ala kadar di sini. Kemudian kalian cari, itulah namanya ketidakpastian relatif, pakai rumusnya. Jadi yang delta D ini, yang di belakang ini, taruh di atas sini, bagi dengan di rata-ratanya, kalikan dengan 100%. Nanti dapatlah sekian persen kan. Kalau udah dapat sekian persen, selanjutnya adalah ini aturannya. Kalau tadi nilai kesalahan relatifnya lebih kecil dari 0,1%, maka hasil pengukurannya yang dilaporkan sebanyak 4 angka penting. Jadi yang di dalam sini, ini nanti harus 4 angka penting. Yang ininya juga 4 angka penting. Itu kalau misalnya tadi KR-nya kurang dari 0,1%. Misalnya katakanlah 0,05%. Nah, itu udah pasti 4 angka penting. Nah, terus kalau misalnya nilai kesalahan relatifnya itu di antara 0,1 dan 1%, katakanlah misalnya 0,8%. Ini kan 0,8 di antara 0,1 dan 1 kan? Maka ini harus dijawab dalam 3 angka penting. Juga dibikin dalam 3 angka penting. Terus kalau misalnya di antara 1% dan 10%, katakanlah 5% hasilnya, KR-nya itu, maka di sini hanya boleh 2 angka penting, nggak boleh 3 angka. Nanti kalian coba sendirilah, pasti berasa sensasinya. Saya cuma memandu saja yang bisanya. Oke, kita lihat apa lagi yang ada selanjutnya. Ya, yang ini lanjutannya. Kalau tadi tadi kan tentang pengukuran tunggal dan pengukuran berulang kan. Ada lagi peribahasa lain. Tadi kan nobody's perfect in the world. Ini peribahasanya gara-gara secuil doang, semuanya ambiar. Gaya-gaya saya saja supaya bisa ingat. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Apalagi nih? Apalagi nih? Gara-gara satu hasil pengukuran, karena tadi misalnya ada hasil pengukuran kan, salah satu misalnya, ya otomatis hasil pengukuran lain yang tergantung sama hasil pengukuran sebelumnya ikut-ikutan nggak pasti juga. Pasti Pak, nggak jelas. Masih ingat cara mengukur? Cara mengukur ada pengukuran langsung dan pengukuran nggak langsung kan? Pengukuran langsung artinya kita dapat langsung dari alat ukurnya. Sementara kalau pengukuran nggak langsung, kita dapat dari beberapa alat ukur, terus kemudian kita pakai rumus, pakai perhitungan. Ini nih yang di sini. Masalahnya kan kita sekarang udah belajar tentang ketidakpastian. Jadi pengukuran itu ada nggak pastinya. Yang langsung itu ada yang nggak pastinya. Terus kita gabung lagi dia. Satu pengukuran nggak pasti, kita gabung lagi satu pengukuran yang nggak pasti. Digabung ya jadi merembet-rembet, jadi banyak banget nggak pastinya. Ini yang mau kita bahas nih. Yang mau kita bahas. Contoh kayak gini. Salah satu pengukuran, katakanlah X. Hasil pengukuran gini kan model gaya laporan pengukurannya pakai plus minus. Terus ada lagi ngukur yang satu lagi, misalnya katakanlah ini mengukur massa, ini mengukur volume gitu kan. Hasil pengukuran seperti ini. Kemudian kita mau cari misalnya rumus yang menghubungkan dua ini. Katakanlah A. Kalau X A itu ternyata bisa X plus Y, bisa juga X minus Y, bisa juga X kali Y, bisa juga X per Y, bisa juga K kali X kuadrat. Apa tuh K? K itu Pak, K itu konstanta, koefisien. Apapun angkanya lah, tetapan seperti itu. Ya, misalnya kayak pi 3,14, 22/7 itu pi, itu konstanta, itulah K. Ya, kita lihat satu-satu. 1,073 tambah 0,0005 ya, misalnya. Ini berarti X. Kan X ininya, X apa yang pakai topinya. Ini berarti ketidakpastiannya. Ini juga Y pakai topinya. Ini ketidakpastiannya. Ya kan? Seperti itu. Tadi slide sebelumnya dan sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lihat satu-satu dari yang ini dulu.
Kalau misalnya ternyata rumus perhitungannya A itu adalah X ditambah Y, maka kita menulisnya adalah seperti ini. A sama dengan A pakai topi plus minus delta A. A pakai topinya itu adalah yang angka-angka depannya ini aja. Berarti X yang angka depannya 1,073 tambah dengan 0,120. Oke, itu untuk mencari yang A pakai topinya. Kalau mencari delta A-nya, ketidakpastiannya itu langsung aja ketidakpastiannya X ditambah ketidakpastiannya Y yang di belakangnya ini. 0,005 ditambah 0,005. Ya. Oke. Kemudian jawablah deh. A sama dengan A topinya tadi yang udah dapat ditambah delta A tadi. Tapi jangan lupa ya sama kesalahan relatif yang tadi dan angka penting. Untuk menulis di sini. Jangan sampai lupa. Oke, saya kasih contoh lah. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang penjumlahan saja ya, karena yang pengurangan sebenarnya mirip dengan yang penjumlahan. Oke, saya kasih contoh hitungan yang ini ya. Masih pengukuran tunggal pakai alat ukur. Ini masih pengukuran tunggal ya. Tadi ini saya ya. Oke. Ya, tadi kan kita mau cari katakanlah A. A itu ternyata adalah rumusnya X plus Y. Kita kan harus jawabnya dalam bentuk seperti ini kan. Pakai topi plus minus AA. Ya kan? Nah, kita cari dulu A pakai topinya gimana? Ya, ini yang depan-depannya ini aja yang kita ambil. Berarti 1,073 tambah 0,120 sama dengan berapa nih? 1,193. Nah, kita belum nentuin angka penting ya, belum. Bikin aja apa adanya aja ditaruh. Kemudian kita cari delta A. Tadi kan delta A kalau penjumlahan, aturan penjumlahan dan pengukuran tunggal itu delta X tambah dengan delta Y. Sama dengan ya ini nih ya, delta X-nya yang ini. 0,0005 ditambah dengan yang delta Y-nya yang ini. 0,005 sama dengan 0,0005. Oke, sampai situ berarti kan secara cepat kan harusnya ngejawabnya A sama dengan 1,193 plus minus 0,0055 kan? Harusnya jawabnya secara cepatnya gitu. Tapi kan kita perlu angka pentingnya. Itulah namanya pakai yang kesalahan relatif tadi. Pakai kesalahan relatif tadi. Oke, ini saya hapus. Udah dapat A sama dengan 1,1 harusnya kan begitu. 1,193 plus minus 0,0055. Tapi kita mau cari angka pentingnya. Berapa banyak sih angka pentingnya gitu kan? Pakai rumus yang tadi. Kesalahan relatif sama dengan delta A bagi A di 100%. Sama dengan delta A-nya adalah 0,0055 bagi dengan 1,193 kalikan dengan 100%. Apa hasilnya nih? Berapa persen? Oke, coba saya mainkan pakai kalkulator saja.
pakai kalkulator, 0,0055 langsung saja dibagi dengan 1, 1, dan 3. Hasilnya adalah 0,004610. Ya, kita coba bikin saja ya. Ini adalah, kalau tidak salah tadi, ulang aja ya. Ini adalah 0,004162 sekian lah ya. Kalau saya tidak salah. Berarti ini kan hasilnya. Sementara aturan kesalahan relatif tadi adalah kalau dia di bawah 0,1%, maka dia harus 4 angka penting. Ini kan di bawah 0,1% nih. Udah jelas banget nih. Jadi kita menjawab ini harus dalam 4 angka penting. Ini udah 4 angka penting, udah oke nih, 1,193. Ini bagaimana nih? Ini baru 1, 2. Ini kan enggak, 00 ini kan enggak, karena aturan angka penting sebelum 0 dan sesudah 0 dan sesudah koma dan sebelum koma kan nolnya nggak dianggap. Jadi ini cuma yang dianggap 5 sama 5. Caranya gimana supaya jadi angka penting? Tambahin aja 0 di belakangnya. Jawabannya adalah A sama dengan 1,193 plus minus 0,005500. Seperti itu ya. Ini untuk yang pengukuran tunggal. Masih ada lagi yang pengukuran berulang. Aduh Pak, capek banget, capek banget. Memang capek sih. Tapi ini nanti di apa? Kayaknya udah ya, beberapa dari kalian sudah melakukannya dalam mata kuliah lagi. Praktikum pengukuran. Seru banget itu. Ya, sekarang kalau yang pengukuran berulang, mana caranya? Tapi tadi saya belum menjelaskan ya, kalau yang perkalian, apa nih? Delta A sama dengan T mutlak dua per 2X. Aduh, apa ini? Oke. Saya coba jelaskan saja ya. Pakai data yang ini saja, pakai X sama Y. Oke, saya mau menjelaskan apa makna ini. Oke, begini. Oke. Ya, ini saya pakai contoh di sini saja. Ya. Ini katakanlah kita ganti saja tidak X tetapi massa. Yang ini misalnya volume. Ya, hasilnya adalah ini harusnya ganti M pakai delta M ya. Yang ini adalah V pakai topi, ini adalah delta V. Kita mau cari massa jenis. Massa jenis adalah rumusnya massa per dari pengukuran ini, massa dan pengukuran volume ini. Kita mau cari nilai massa jenisnya, massa per volume. Pengukuran tunggal ya, ini masih tunggal. Oke. Tunggal. Nah, mencari yang nanti kan jawabnya harus begini. Rho sama dengan rho pakai topi plus minus delta rho. Oke. Kalau rho yang pakai topinya, cara nyarinya langsung saja. Massa yang pakai topi dibagi dengan volume yang pakai topi. Berarti 1,073 ini. Ya kan? Bagi dengan 0,120 sama dengan sekian. Lagi-lagi angka penting nggak usah diperhatikan dulu di sini. Nanti kita pakai kesalahan relatif untuk. Oke, sudah dapat. Kemudian delta rho-nya gimana? Nah, ini delta rho-nya pakai yang tadi tuh. Sama dengan nilai mutlak tuh delta rho terhadap
Kan ada M, ada V kan, ada 2 variabel. Berarti kalikan dengan sorry ini delta do V, sorry. Tak per do balikan. Sorry kok. Maksudnya apa nih? Simbol ini. Tunggu saya Pak, ini turunan. Kan rumusnya rho sama dengan M per V. Atau rho sama dengan M kali V pangkat min 1 kan. Nah, sekarang diturunin nih. Ini diturunin. Ini kan ada 2 nih, ada M sama V. Kalau yang di sini, turunin dia terhadap V. Berarti sama dengan turunan V pangkat min 1 kan min 1. Dikalikan dengan M-nya kan tetap. Dikalikan V. Tapi pangkat min 1-nya min 1 kurang 1 lagi, min 2. Jadinya bisa juga nulisnya begini. 1 M per V kuadrat. Ya, kalau nggak ngerti cara ini, kalian belajarin lagi deh tentang ini, turunan parsial, seperti ini. Pasti udah belajar dong pasti SMA, ya. Oke, sekarang berarti kita tulis hasilnya kan minus kuadrat. Delta M-nya mana? Delta M-nya ya ini. 0,00. Tambah sekarang diturunkan kalau tadi terhadap V-nya, sekarang terhadap M. Kan rho-nya sama dengan M V pangkat min 1. M kan diturunin 1, jadi langsung hilang aja. V pangkat min 1 atau 1 per V. Delta V-nya mana? Yang ini. 0,005. Oke. Terus, ini apa nih Pak? Per V kuadratnya apa yang dimasukin angkanya? Ya, angka yang ini. 1,073 1,0 bagi dengan V-nya mana yang ini? 0,120, tapi kan dikuadratkan. 0,120 kuadratkan untuk begini. Kali 0,0 tambah 1 per V-nya 0,120 kali 0,00. Terus sama dengan ya sudah nih. Kan minus kalau dikasih tanda mutlak seperti positif. Dan carilah ini pakai kalkulator. Oke. Kalian cari kalkulator. Udah selesai sampai situ? Belum selesai. Karena kita harus mencari lagi ketidakpastian relatifnya. Ketidakpastian relatifnya dapatnya dari mana? Dapatnya dari rho, delta rho ini dibagi dengan rho yang didapat di sini kali 100%. 100% nanti dapat berapa persen? Kalau bawah 0,1% tadi pakai 4 angka penting. Jadi jawabnya nanti pakai 4 angka penting. Tapi kalau antara 0,1 dan 1 ya kalau nggak salah, itu jadi 3 angka penting. Pokoknya aturan yang tadi deh. Cukup banyak ya kerjaannya. Gak apa-apa. Diulang-ulang aja nih videonya, nanti kalian bisa paham kok. Oke? Itu. Kalau yang berulang, gimana caranya Pak? Aturannya kayak gini. Di delta-deltanya ini. Kalau tadi delta A-nya langsung kalau penjumlahan kan tinggal delta X tambah delta Y. Ini enggak, dia pakai akar, delta X-nya dikuadratkan, delta Y-nya dikuadratkan. Baru dijawab seperti ini. Tapi jangan lupa pakai kesalahan relatif dan angka penting juga ya. Untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau untuk yang perkalian sama pembagian, dia delta A-nya lebih ribet seperti ini, Wak. Seru kan? Lah, seru lah.
Cara nyarinya mirip juga seperti tadi, cuma ini nanti pakai dikuadratkan, terus ini ditambah, terus dikuadratkan, baru diakar. Kalau tadi kan nggak dikuadratkan-kuadratkan dan diakar kan, cuma sampai yang ininya aja. Ya, kalian latihan terus, nanti pasti bisa lah. Bisa. Saya yakin pasti bisa. Tonton terus ini videonya berulang-ulang. Oke, sampai sini dulu. Kita nanti lanjut ke fisika geraknya ya. Ya.